Di sebuah pesantren yang terletak di tepi desa Cendana, Jawa Barat, Ali, seorang santri muda, sedang menuntaskan tugasnya memberi makan sapi yang ada di kandang belakang. Di balik gerbang besi yang setengah berkarat, sapi-sapi itu terlihat mengembik lemah, tubuhnya tampak kurus dan bulunya tak seindah sebelumnya. Ali, yang merasa terikat dengan binatang tersebut karena sering memberinya makan, memperhatikan dengan seksama. Salah satunya, sapi terbesar di kandang, tampak berbeda dari yang lain. Tubuhnya lebih besar dari sapi pada umumnya, dengan mata yang tampak penuh kegelisahan. Sapi ini aneh, gumam Ali pelan sambil menatap mata sapi tersebut yang memancarkan kesan seperti menunggu sesuatu. Sejak beberapa hari terakhir, sapi itu terlihat semakin kurus. Tubuhnya tampak tidak sehat, namun tidak ada perubahan drastis yang tampak pada perilakunya. Ali memutuskan untuk mendekat lebih jauh, berharap bisa memberi pakan tambahan yang bisa membuat sapi itu sedikit lebih sehat. Namun, saat Ali memberikan pakan, ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Udara di sekitar kandang terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan meski matahari baru saja tenggelam. Sapi itu, seolah merasakan kehadirannya, menoleh pelan ke arahnya dengan tatapan yang tajam, seolah mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Ali merasa ada yang janggal. Semakin ia mendekat, semakin kuat rasa cemas yang muncul dalam dirinya. "Kenapa kamu terlihat begitu cemas?" tanya Ali dengan suara pelan, seakan sapi itu bisa mengerti. Malam berikutnya, seperti kebiasaan Ali, ia kembali ke kandang setelah menyelesaikan tugas belajarnya. Sesampainya di sana, bau busuk yang sangat menyengat langsung menyapa indera penciumannya. Bau yang sangat pekat, seperti sesuatu yang sedang membusuk. Ali menutup hidung dengan kain peci yang ia bawa, namun rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan mulai merayap dalam dirinya. Suara aneh mulai terdengar dari dalam kandang. Seperti suara gesekan benda besar, diikuti dengan suara desisan halus. Ali menahan napas, menunggu sebentar. Suara itu berulang, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan kandang. Ali mengambil langkah pelan, melangkah mendekat. Matahari sudah lama tenggelam, menggantikan malam dengan gelap yang semakin pekat. Kandang tampak kosong. Tidak ada gerakan apapun. Namun bau busuk semakin tajam, memenuhi ruang udara sekitarnya. Ali merasa tak nyaman. Ia menyentuh dinding kandang yang basah oleh embun malam, mencoba mencari sumber bau itu, namun tak menemukan apa-apa. Kecuali mata sapi besar itu yang tiba-tiba muncul di kegelapan, menatapnya dengan intens. Ali mundur beberapa langkah. Suara langkah kaki terdengar pelan, lalu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh, namun tak ada yang ada di belakangnya. Kegelapan semakin menyelimuti sekitar. Hatinya berdebar, terasa berat. Kakinya bergerak pelan menuju pintu kandang. Ali menatap sapi itu sekali lagi, mata yang kini tampak tidak hanya tajam, tetapi penuh tanda tanya, seperti ada yang tak bisa dijelaskan di sana. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Perlahan, Ali berbalik dan meninggalkan kandang itu. Setiap langkahnya terdengar lebih keras, seolah langkah kakinya ingin membongkar sesuatu yang sudah lama terkubur di pesantren ini. Sesampainya di kamarnya, Ali duduk di pinggir ranjang, merenung. Apa yang baru saja ia rasakan? Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehatnya. Suara yang terus terngiang di telinganya, mata sapi yang tajam menatapnya seolah tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Dengan perasaan tak nyaman yang menggerogoti hati, Ali mencoba tidur. Namun, bayangan sapi itu masih menghantui pikirannya. Suara langkah kaki yang tadi ia dengar seperti terus mengikuti, menggema di ruang kamarnya yang gelap. Pagi itu, kabar menggemparkan menyebar dengan cepat di pesantren Nurul Huda, sebuah pesantren tradisional yang terletak di pinggiran kota Garut, Jawa Barat. Ali yang baru saja keluar dari kamar untuk mengambil air wudhu terhenti sejenak saat mendengar percakapan berisik dari beberapa santri di depan ruang makan. Mereka berbicara dengan nada cemas, mata mereka melirik ke pintu masuk dengan ekspresi yang tak biasa. "Apa yang terjadi?" tanya Ali kepada salah satu santri yang baru saja melewatinya, Jamil, yang terlihat lebih pucat dari biasanya. "Jangan masuk ke kandang," jawab Jamil cepat, suaranya bergetar. Ada yang aneh. Sapi itu melahirkan." Ali tercengang. "Melahirkan?" Jamil mengangguk tanpa banyak bicara. "Tapi, bukan anak sapi biasa, Ali. Itu sangat aneh." Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, Ali segera berjalan ke arah kandang, meskipun ia tahu bahwa anehnya kejadian itu membuatnya merasa takut. Begitu ia sampai di sana, ia melihat beberapa santri berkumpul dengan wajah terkejut. Ustadz Zainul, pengasuh pesantren yang biasanya tenang, tampak berdiri di depan pintu kandang dengan ekspresi yang kacau. "Ustadz, benar sapi itu melahirkan?" tanya Ali,
mencoba mencari kepastian. Ustadz Zainul hanya mengangguk tanpa berkata banyak. Matanya terfokus pada sesuatu di dalam kandang. Ali mengikuti pandangan ustadz tersebut, dan apa yang ia lihat membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di dalam kandang, bayi sapi yang baru lahir itu terbaring di tanah, tubuhnya berlumuran darah, namun bukan tubuh bayi sapi yang Ali harapkan. Bayi itu, meskipun masih terlihat seperti anak sapi pada umumnya, memiliki wajah yang sangat berbeda. Wajahnya persis seperti wajah manusia. Wajah dengan fitur yang sangat mirip dengan manusia muda, namun dengan kulit yang pucat dan mata yang kosong, seolah-olah tidak memiliki jiwa. Ali terkejut, matanya terbuka lebar. Ini tidak mungkin, gumamnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bayi tersebut, meskipun baru lahir, tampak tidak mengeluarkan suara atau bergerak seperti anak sapi lainnya. Ali bisa merasakan ketegangan yang semakin mengental di udara. Para santri yang sebelumnya berkerumun perlahan mundur, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ada yang tampak khawatir, ada juga yang mencoba untuk tetap tenang, tapi semua terasa canggung. Ustadz Zainul melangkah maju, mendekati bayi tersebut dengan hati-hati, seolah takut bayi itu akan bergerak atau melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengambil keputusan cepat dan berbisik kepada beberapa santri terdekat. Jaga bayi ini dengan ketat. Jangan biarkan siapapun masuk ke kandang tanpa izin saya. Ali merasa ada sesuatu yang salah dengan keputusan tersebut. Seharusnya, bayi itu segera dibawa keluar dan diperiksa, entah oleh dokter atau oleh seseorang yang berkompeten. Namun, Ustadz Zainul tetap teguh dengan keputusannya untuk menjaga bayi itu tetap tersembunyi. Apakah kita akan memberitahukan yang lain, Ustadz? Tanya seorang santri yang berdiri di belakangnya, wajahnya masih penuh kebingungan. Jangan ada yang tahu. Ini terlalu aneh untuk diceritakan kepada orang luar. Kita akan menangani ini di sini, di pesantren, jawab Ustadz Zainul dengan suara tegas. Beritahukan kepada santri lain agar menjaga jarak. Ali tidak bisa menahan rasa curiganya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan semua ini, dan meskipun ia ingin mematuhi perintah ustadz, rasa takut dan keingintahuannya lebih kuat. Kenapa bayi itu memiliki wajah manusia? Mengapa harus disembunyikan dengan ketat seperti ini? Ada apa dengan pesantren ini sebenarnya? Ketika Ali berbalik untuk meninggalkan kandang, ia melihat beberapa santri lain yang berbisik-bisik, saling bertukar pandangan penuh kecemasan. Satu hal yang pasti, mereka semua merasakan ketegangan yang sama. Ada yang merasa khawatir, ada yang merasa takut, namun tidak ada satupun yang berani mengungkapkan apa yang ada di dalam benak mereka. Ali kembali ke kamar dengan langkah perlahan, pikiran dan perasaannya kacau. Bayangan wajah bayi sapi yang aneh itu terus menghantui pikirannya. Ia duduk di pinggir ranjang, mencoba menenangkan diri. Apa yang sebenarnya terjadi di pesantren ini? Mengapa tidak ada yang memperlihatkan reaksi yang wajar? Hari-hari setelah kelahiran bayi sapi yang aneh, suasana di pesantren Nurul Huda terasa semakin mencekam. Ali tidak bisa mengusir gambar wajah manusia yang terpasang di benaknya. Setiap kali ia memikirkan bayi itu, perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan kembali menguasai dirinya. Apakah ini mimpi buruk? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di pesantren ini? Pagi itu, saat ia kembali memberi makan sapi di kandang, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayi sapi itu, yang seharusnya masih sangat lemah, kini sudah bisa bergerak, meski tidak seperti anak sapi pada umumnya. Dengan gerakan yang canggung dan lambat, bayi itu mengangkat kepala, menatap Ali dengan mata yang terlalu tajam untuk ukuran seekor anak sapi. Matanya, yang hitam pekat, seperti menilai setiap gerakan Ali dengan penuh rasa ingin tahu. Ali merasa terkejut, tetapi ia tetap berusaha tenang. Ia merunduk dan memberikan pakan, berharap sapi itu tidak menunjukkan perilaku aneh lagi. Namun, setiap kali ia mendekat, bayi sapi itu seolah-olah selalu memperhatikannya dengan tajam, dan itu membuatnya semakin gelisah. Suatu malam, Ali berjalan melewati kandang setelah selesai mengaji. Ia merasa tergerak untuk melihat bayi sapi itu lagi. Di dalam kandang, lampu yang redup menyinari tubuh kecil bayi sapi yang terbaring lemah. Namun, saat Ali semakin mendekat, bayi itu tiba-tiba menoleh dengan gerakan yang sangat cepat. Mata manusia yang kosong itu menatapnya, membuat jantung Ali serasa berhenti berdetak. Apa yang sedang terjadi di sini? Pikirnya, perasaan ngeri mulai menguasai dirinya. Keesokan harinya, Ali memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mendekati seorang ustadz senior bernama Ustadz Ibrahim, yang dikenal bijaksana dan sering menjadi tempat curhat bagi santri yang mengalami kebingungan. Ali menceritakan kejadian yang ia alami di kandang, dan betapa anehnya bayi sapi itu. Namun, yang ia dapatkan hanyalah anggukan dan pandangan yang meremehkan dari Ustadz Ibrahim. Ah, itu hanya fenomena alam, Ali.
Tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini, banyak kejadian yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ali terkejut dengan sikap Ustadz Ibrahim yang seolah-olah tidak menganggap kejadian tersebut penting. Ia berharap mendapat penjelasan yang lebih memadai, tapi Ustadz itu hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Fokuslah pada ibadahmu, jangan biarkan hal-hal seperti ini mengganggu pikiranmu. Tambah Ustadz Ibrahim dengan nada yang begitu tenang, seolah menganggap semuanya biasa saja. Ali merasa kecewa. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi para ustadz seperti berusaha menutupi atau bahkan mengabaikan masalah tersebut. Perasaan kecurigaan Ali semakin meningkat. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di sini, sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh mereka. Hari berikutnya, saat sore mulai merunduk di langit, Ali memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia berjalan menuju bagian belakang pesantren, tempat yang jarang dijamah oleh para santri. Tempat itu adalah ruangan tua yang seringkali dibicarakan secara bisik-bisik oleh para santri, sebuah ruang yang tertutup rapat dan tidak pernah diperlihatkan pada orang luar. Ali mendengar cerita tentang ruangan ini, bahwa di sanalah tempat para pendiri pesantren dahulu menyimpan berbagai buku dan benda kuno, beberapa di antaranya dikabarkan memiliki kaitan dengan ilmu hitam. Tanpa rasa ragu, Ali memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Kunci untuk pintu tersebut selalu disimpan oleh Ustadz Zainul, dan meskipun biasanya pintu itu terkunci rapat, ia merasa saat ini adalah saat yang tepat untuk mencari tahu lebih banyak. Dengan hati-hati, Ali mencoba pintu belakang yang sedikit longgar. Ketika ia berhasil membukanya, ia disambut oleh bau lembab dan udara yang terasa berat. Di dalam ruangan itu, hanya ada beberapa rak kayu tua yang dipenuhi oleh tumpukan buku-buku tebal, sebagian besar tampak sudah berdebu. Namun, di pojok ruangan, ada sesuatu yang menarik perhatian Ali. Di atas sebuah meja kayu yang sudah lapuk, terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit yang tergores. Di dekat buku itu, ada juga beberapa lembar kertas yang tersusun rapi. Ali meraih buku itu, membuka halaman pertama, dan mulai membaca. Namun, tak lama setelah membaca beberapa baris, ia merasa seolah ada mata yang mengawasi dari balik pintu. Ali menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyelubungi ruang tersebut. Ia melanjutkan membaca, dan semakin banyak informasi aneh yang ia temui. Buku itu berisi tentang berbagai macam ritual dan kejadian-kejadian tidak wajar yang terjadi di tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat kekuatan. Salah satunya adalah ritual yang konon bisa menciptakan makhluk dengan campuran manusia dan hewan. Mata Ali membelalak membaca kata-kata tersebut. Ia merasa ada yang sangat salah dengan pesantren ini, dan mungkin ia sudah terlalu terlambat untuk mengetahui kebenarannya. Ali masih gemetar ketika ia melangkah keluar dari ruang rahasia tersebut. Buku tua yang ia temukan terbungkus rapi dalam tumpukan kertas, disembunyikan di balik rak kayu yang berdebu. Ia merasa seolah-olah telah menginjakan kaki di dunia yang sangat berbeda dari yang ia kenal. Buku itu mengungkapkan hal-hal yang begitu mengerikan, sesuatu yang tidak ingin ia percayai, tetapi bukti-bukti yang tersaji di sana membuatnya tak bisa lagi berpaling. Namun, saat ia berusaha keluar dari ruangan itu, ia mendengar langkah kaki yang mendekat. Ali menoleh dengan panik, wajahnya pucat. Hanya ada satu orang yang bisa datang ke sini, dan itu adalah Ustadz Zainul, pengasuh pesantren yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang bijaksana. Ali bergegas menyembunyikan buku itu dengan cepat, merapikan beberapa lembar kertas yang tersebar, dan berusaha tetap tenang meskipun detak jantungnya semakin kencang. Tapi sebelum ia bisa sepenuhnya keluar dari ruangan, pintu terbuka perlahan. Ustadz Zainul muncul di ambang pintu, matanya yang tajam langsung mengarah pada Ali dengan pandangan yang sulit dipahami. "Apa yang kau lakukan di sini, Ali?" Suara Ustadz Zainul terdengar lebih rendah dari biasanya, dengan nada yang seakan mengandung ancaman. Ali tak bisa menjawab, tubuhnya kaku, dan ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya ikut menghentikan gerakannya. "Apa yang kau sembunyikan?" Ustadz Zainul melangkah lebih dekat, matanya kini melirik ke arah rak buku, tempat Ali baru saja menyembunyikan buku tersebut. "Jangan coba berbohong, aku tahu kau bukan orang yang suka mengabaikan peraturan." Ali berusaha menenangkan diri, merasakan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. "Ustadz, Saya hanya mencari buku tentang sejarah pesantren," jawabnya dengan suara yang agak terputus-putus, mencoba memberi alasan yang bisa diterima. Namun Ustadz Zainul hanya mengangguk pelan, matanya masih tajam menyoroti setiap gerak-gerik Ali. "Kau tahu, ada banyak hal yang tidak seharusnya kau tahu, Ali. Tidak semuanya perlu dipelajari, apalagi yang melibatkan sejarah lama pesantren ini." Ali merasa jantungnya hampir meledak di dadanya. "Tapi, Ustadz, saya hanya ingin tahu lebih banyak. Saya merasa ada yang tidak beres dengan
dengan sapi itu. Senyum tipis muncul di wajah Ustadz Zainul. Namun, itu bukan senyum yang menenangkan. "Ah, sapi itu," katanya, suara masih terdengar penuh misteri. "Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kau tak tahu apa yang sebenarnya ada di balik semua ini, dan lebih baik jika kau tetap tidak tahu." Ali merasa ada yang aneh dengan nada Ustadz Zainul. Tiba-tiba, ia teringat pada kata-kata Ustadz Ibrahim yang meremehkan kejadian itu, dan kini ucapan Ustadz Zainul semakin membuatnya cemas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di pesantren ini? Mengapa mereka begitu ingin menutupi semua hal yang terjadi? Ustadz Zainul kemudian melangkah ke meja kerjanya dan duduk, memberi isyarat pada Ali untuk duduk di kursi di hadapannya. "Duduklah, Ali. Aku rasa ada banyak hal yang perlu kita bicarakan." Ali ragu, tapi akhirnya duduk juga. Ia mencoba untuk tetap tenang, meskipun hati dan pikirannya penuh dengan ketakutan dan kebingungannya. "Kau tahu, pesantren ini bukan sekadar tempat untuk menuntut ilmu agama. Ada sejarah panjang di sini, sejarah yang tidak banyak orang tahu." Ustadz Zainul mulai bicara dengan nada yang lebih serius, wajahnya kembali menunjukkan ekspresi misterius. "Pesantren Nurul Huda dibangun di atas tanah yang memiliki kekuatan tertentu. Kami, para pengasuh pesantren, adalah penjaga dari sesuatu yang sangat besar dan sangat kuat." Ali hanya bisa menatap Ustadz Zainul dengan bingung. Apa maksud Ustadz dengan kekuatan itu? Ustadz Zainul menatapnya dengan pandangan yang tajam. Kekuatan yang sudah ada sejak zaman dulu, kekuatan yang berhubungan dengan alam dan kekuatan lain yang lebih sulit dipahami oleh manusia biasa. Kami menjaga keseimbangan itu. Namun, tidak semua orang bisa mengetahui lebih dalam tentang itu. Ada hal-hal yang lebih baik tetap tersembunyi. Ali merasa tenggorokannya kering. "Tapi, Ustadz, bayi sapi itu, wajahnya seperti manusia. Itu bukan hal yang biasa." Ustadz Zainul menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan mendekat ke jendela. "Kau benar, Ali. Itu bukan hal yang biasa. Itulah kenapa kami harus menjaga semuanya dengan sangat hati-hati. Kelahiran itu adalah bagian dari ritual yang sudah ada sejak lama. Ritual yang kami jaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah." Ali tidak mengerti. "Ritual? Apa yang sebenarnya terjadi di pesantren ini, Ustadz?" Ustadz Zainul mengalihkan pandangannya ke Ali dengan ekspresi yang semakin serius. "Ada banyak hal yang harus kau pelajari, Ali. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar jika kau terlalu banyak tahu. Kau lebih baik berhenti bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di sini." Ali merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada beban yang mengikatnya. "Apakah saya harus takut, Ustadz?" Ustadz Zainul tersenyum tipis. "Tidak, kau tidak perlu takut. Yang perlu kau lakukan adalah mengikuti peraturan. Karena di pesantren ini, kami menjaga lebih dari sekadar ilmu agama. Kami menjaga sesuatu yang lebih penting." Namun, meskipun kata-kata itu terdengar meyakinkan, Ali merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi, dan meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, perasaan ketakutan itu semakin menguasainya. Setelah pertemuan yang mencekam dengan Ustadz Zainul, pikiran Ali dipenuhi dengan kekhawatiran yang semakin mendalam. Setiap kata yang diucapkan oleh Ustadz itu berputar-putar di benaknya, menggugah rasa penasaran yang tak bisa lagi ia kendalikan. Ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan di pesantren ini, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Ali tidak bisa kembali tidur malam itu. Ia merasakan ketegangan yang menggerogoti tubuhnya, merasa seolah-olah setiap sudut pesantren ini menyembunyikan rahasia yang ingin ia ungkap. Perasaan cemas dan ketakutan bercampur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika ia terus mencari tahu, mungkin akan ada konsekuensinya. Namun, semakin ia mencoba untuk mengabaikan pertanyaan-pertanyaan itu, semakin dalam rasa ingin tahunya. Pada malam hari, setelah semua santri selesai mengaji dan suasana pesantren mulai hening, Ali diam-diam meninggalkan kamarnya. Ia berjalan perlahan melalui lorong-lorong gelap menuju ruang belakang yang telah ia kunjungi sebelumnya. Ia ingin kembali mencari petunjuk. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan di ruang rahasia itu. Namun, saat ia berjalan melewati area terbuka pesantren, ia bertemu dengan Raffi, seorang santri senior yang sering bergaul dengannya. Raffi adalah sosok yang tenang, namun tampaknya lebih mengetahui banyak hal tentang pesantren dibandingkan santri lainnya. Kali ini, Raffi tampak lebih serius dari biasanya. Wajahnya tampak gelisah. "Kau kemana, Ali?" tanya Raffi, suaranya rendah namun tajam, seakan menangkap sesuatu yang tidak beres. Ali terkejut, namun ia berusaha bersikap tenang. "Aku hanya ingin mengambil udara segar. Tidak ada yang aneh."
Raffi menatapnya dengan ragu, seolah ia bisa membaca kebohongan di balik kata-kata Ali. Jangan terlalu sering berjalan malam, Ali. Pesantren ini tidak seaman yang kita kira. Ali merasa cemas, tapi ia tidak mundur. Apa maksudmu, Raff? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Raffi diam sejenak, lalu memandang sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Kau tidak tahu apa yang kau cari, Ali, kata Raffi dengan suara pelan. Ada banyak hal di pesantren ini yang lebih baik tetap tak diketahui. Tidak semua yang tampak adalah kenyataan. Ali menatap Raffi dengan tatapan bingung. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Semua kejadian aneh ini, sapi itu, bayi yang wajahnya seperti manusia. Apakah ini semua hanya kebetulan? Raffi menghela napas panjang, wajahnya semakin tegang. Tidak, Ali. Tidak ada yang kebetulan di pesantren ini. Ada alasan mengapa tempat ini dibangun di sini. Ada alasan mengapa orang-orang tertentu menjadi pengasuhnya. Tidak semua santri tahu tentang ini, tapi aku akan memberitahumu. Hati-hati. Ali menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, tapi Raffi tampaknya enggan untuk melanjutkan. Aku sudah mendengar banyak hal, Ali. Ada tempat-tempat terlarang yang tak boleh dijamah. Ada sejarah lama yang lebih baik tetap terkubur. Tapi jika kau masih nekat mencari, aku akan membantumu. Raffi memandang Ali, kemudian menarik napas panjang. Ayo, ikuti aku. Aku akan menunjukkan tempat yang seharusnya tidak kau kunjungi. Ali merasa sebuah rasa lega campur penasaran. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang sepertinya tahu lebih banyak darinya. Mereka berjalan menyusuri lorong gelap pesantren, melewati bangunan-bangunan tua yang terasa semakin menakutkan ketika malam tiba. Raffi membawa Ali menuju bagian pesantren yang selama ini hanya terdengar dalam bisikan para santri. Saat mereka tiba di pintu sebuah bangunan yang tampaknya sudah lama tidak digunakan, Raffi berhenti sejenak. Tempat ini dulu sering digunakan oleh para pendiri pesantren untuk melakukan ritual. Ada yang mengatakan bahwa di dalam sini terdapat peninggalan-peninggalan kuno yang tak seharusnya ditemukan oleh orang yang tidak berhak. Jelas Raffi, suara rendahnya terdengar serius. Ali menatap pintu itu dengan rasa cemas. Bangunan ini tampaknya terletak jauh dari area utama pesantren, terisolasi dari kehidupan santri yang lain. Tidak ada yang pernah membicarakan tempat ini secara terbuka. Ini adalah tempat yang dianggap terlarang. Apa yang ada di dalam? Tanya Ali, mencoba menekan rasa takut yang mulai merayap di tubuhnya. Raffi mengangguk perlahan. Aku tidak tahu pasti, Ali. Tapi aku pernah mendengar cerita dari senior-senior dulu. Tempat ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dan itulah sebabnya kita semua harus hati-hati. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ali mengikuti Raffi memasuki ruangan itu. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh kegelapan yang begitu pekat, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk melalui jendela-jendela kecil di dinding. Di dalam, bau apek dan debu memenuhi udara. Ali melihat dinding yang tertutup dengan ukiran-ukiran kuno yang tampaknya berisi simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Apa ini? Tanya Ali, suaranya hampir tak terdengar. Raffi hanya terdiam, berjalan ke sebuah meja kayu tua yang terletak di tengah ruangan. Di atas meja itu terdapat sebuah kotak kayu yang terkunci rapat. Aku tidak tahu siapa yang pernah membuka kotak ini, tapi mereka bilang isinya sesuatu yang sangat penting, ujar Raffi dengan suara yang bergetar. Ali mendekat, matanya tertuju pada kotak itu. Perasaan takut semakin menguasainya, tapi rasa penasaran yang lebih besar membuatnya tak bisa mundur. Apakah kita membuka kotak itu? Tanya Ali, hampir berbisik. Raffi menoleh ke Ali, lalu menggelengkan kepala. Tidak, Ali. Tidak ada yang berani membuka kotak itu. Itu adalah tempat yang lebih baik tidak kita ganggu. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melanggar aturan di sini. Namun, meskipun Raffi memperingatkannya, Ali merasa hatinya semakin berat. Ada sesuatu di dalam pesantren ini yang begitu kuat, begitu menakutkan, dan ia tidak bisa berhenti berusaha untuk menggali lebih dalam. Pagi itu, Ali terbangun dengan perasaan yang berat. Matanya masih berkelip-kelip lelah, namun ada satu pemikiran yang menghantui setiap langkahnya. Kotak itu. Kotak yang disembunyikan di ruangan terlarang pesantren. Raffi telah memperingatkannya dengan keras. Tapi semakin ia mendengar kata-kata itu, semakin ia merasa tertekan untuk menemukan jawabannya. Sesuatu di dalam kotak itu pasti memiliki jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuinya. Ali mengenakan pakaian serba hitam, mencoba menutupi jejak-jejak yang akan membawanya ke tempat yang tak boleh dimasuki. Ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, ia tahu saatnya telah tiba. Ia melangkah pelan-pelan menuju lorong yang mengarah ke bangunan tua tempat kotak itu berada.
Udara malam yang sejuk terasa menyesakkan dada. Beberapa santri sedang duduk di beranda, tak memperhatikan Ali yang berjalan dengan hati-hati menuju pintu yang sudah lama tidak dibuka. Ia menatap kunci kayu kecil yang ia ambil dari meja Raffi, kunci yang seharusnya membuka pintu itu. Sejak pertama kali melihatnya, Ali merasa terhubung dengan kotak itu, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk membuka dan melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci dengan tangan gemetar. Suara engsel yang berderit membuat hatinya berdegup kencang. Pintu itu terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang lebih menakutkan daripada yang ia ingat. Langkahnya terasa berat, tapi rasa penasaran yang meluap di dalam dirinya mendorongnya untuk terus maju. Saat ia melangkah ke dalam ruangan, perasaan itu semakin menguat. Ada yang salah. Seperti ada yang mengamatinya. Dengan perlahan, ia mendekati meja kayu di tengah ruangan. Di atasnya, kotak kayu yang terkunci itu masih tergeletak dengan misteri yang begitu menggoda. Ali meraih kotak itu dengan tangan gemetar. Rasanya lebih berat dari yang ia bayangkan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menahan beban dunia. Ali menundukkan kepala, memperhatikan kunci yang ada di tangannya, dan mulai memutarnya. Ketika kunci itu terpasang dengan sempurna, ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Sesuatu terasa berubah. Ali mengangkat kepala, pandangannya melirik ke sekitar ruangan yang semakin terasa suram. Ada sesuatu yang tak beres. Udara terasa semakin berat, dan semakin ia mendekati kotak itu, semakin ia merasa diawasi. Ali berusaha menenangkan dirinya. Ia mulai membuka kotak itu perlahan, dengan rasa takut yang semakin menguasai. Begitu kotak itu terangkat sedikit, terdengar suara gemerisik, seperti sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dengan napas tertahan, ia terus membuka kotak itu lebih lebar. Namun, tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah suara keras terdengar di luar ruangan. Suara pintu yang terbuka, langkah kaki yang berat. Ali terkejut dan langsung berhenti. Hatinya berdebar-debar, tubuhnya membeku di tempatnya. Ia menoleh cepat, matanya menatap ke arah pintu yang terbuka sedikit, dan dari balik pintu itu, ia melihat sebuah sosok yang sudah lama ia tak ingin temui. Ustadz Zainul. Pria itu berdiri tegak di ambang pintu dengan ekspresi wajah yang tak bisa dibaca. Tatapannya begitu tajam, seolah ia bisa melihat ke dalam jiwa Ali. Wajahnya tampak lebih serius daripada sebelumnya, dan tidak ada senyum ramah yang biasa menghiasi bibirnya. Ali merasa tubuhnya kaku, dan ia tahu, ia telah melanggar batas yang tak boleh ia langkahi. Apa yang kau lakukan di sini, Ali?" Suara Ustadz Zainul terdengar tenang, namun ada ketegangan yang jelas terdengar di dalamnya. Ali ingin menjawab, tapi tenggorokannya kering. Ia berusaha menutup kotak itu, tapi tangannya terasa berat. Suasana ruangan yang dingin dan penuh ketegangan semakin menambah rasa takut dalam dirinya. "Apa yang kau cari di dalam kotak itu?" Ustadz Zainul melangkah maju, matanya tidak pernah lepas dari Ali. Ali terdiam sejenak, bibirnya keluh. Ia merasa terpojok, seolah segala upaya dan rasa ingin tahunya hanya membawa dirinya ke dalam bahaya yang lebih besar. Ia ingin berkata sesuatu, menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengetahui kebenarannya, tapi kalimat itu terasa terjebak di dalam mulutnya. Semua kata-kata yang ada seakan lenyap begitu saja di hadapan sosok yang begitu kuat dan penuh misteri ini. Ustadz Zainul berhenti beberapa langkah dari Ali, menatapnya dalam diam. Ali bisa merasakan tatapan itu seperti jarum yang menembus kulitnya. Ada hal-hal yang lebih baik tetap terkubur, Ali. Dan ada harga yang harus dibayar untuk setiap pertanyaan yang tidak seharusnya dijawab. Dengan gerakan yang cepat, Ustadz Zainul melangkah maju dan menutup kotak itu dengan tangan yang kuat. Ali merasa tubuhnya seperti dibekukan, tidak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suara itu seperti tersumbat di tenggorokan. "Pergilah ke kamarmu, Ali," kata Ustadz Zainul, suaranya lebih dalam, lebih tegas daripada sebelumnya. "Jangan coba lagi mengganggu yang tak seharusnya diganggu. Semua ini ada alasan mengapa disembunyikan." Ali menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan, takut, dan juga marah. Tetapi, apa yang bisa ia lakukan? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu, masih terbungkus dalam ketakutan yang lebih besar daripada yang ia rasakan sebelumnya. Begitu pintu ruangan tertutup, Ali berdiri di lorong yang gelap, tubuhnya gemetar. Ia tahu, kali ini ia telah melangkah terlalu jauh, dan ada konsekuensi yang harus ia hadapi. Malam-malam di pesantren semakin terasa panjang bagi Ali. Meskipun ia berusaha untuk tidur, tubuhnya selalu terbangun dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali ia terjaga, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sebuah rasa tertekan yang menghimpit dadanya. Sejak malam itu, setelah pertemuan yang tegang dengan Ustadz Zainul,
Hidupnya seolah memasuki jalur yang gelap dan tidak terduga. Ali sering terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di lorong-lorong pesantren yang sepi, ia mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang perlahan mengendap di atas lantai kayu, bisikan yang entah berasal dari mana, dan bayangan yang cepat melintas di sudut matanya. Ia tahu itu hanya ketakutannya. Namun setiap malam rasa itu semakin nyata, semakin menakutkan. Pada pagi hari, Ali merasa seperti orang yang kelelahan. Matanya bengkak, tubuhnya terasa lemah. Ia mencoba untuk melanjutkan rutinitasnya, mengikuti pelajaran agama dan bersosialisasi dengan teman-temannya, tapi pikirannya selalu melayang, terperangkap dalam kenangan malam-malam mencekam itu. Setiap kali ia berusaha berkonsentrasi, gambar kotak kayu dan wajah Ustadz Zainul yang penuh misteri muncul dalam benaknya. Raffi, yang sebelumnya tampak dekat dengannya, mulai menjauh. Sepertinya Raffi sadar ada yang tidak beres dengan Ali. Ali mencoba untuk mendekatinya, bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun Raffi selalu menghindar, memberikan alasan yang tak terlalu jelas. Ali merasa semakin terisolasi, seperti dinding yang semakin menebal di antara mereka. Beberapa malam setelah pertemuan dengan Ustadz Zainul, Ali merasa tubuhnya berubah. Perasaan aneh itu semakin sering menghampirinya. Suara-suara yang tadinya samar kini semakin nyata. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya di luar jendela kamarnya. Kadang, ia juga merasa seperti mendengar bisikan, meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Semakin lama, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ini semua hanya akibat kecemasan dan rasa takutnya, ataukah memang ada sesuatu yang tidak biasa yang terjadi padanya? Ia tidak bisa menjelaskan, tetapi pikirannya terasa semakin kabur. Setiap kali ia mencoba berkonsentrasi pada hal lain, bayangan itu selalu muncul. Bayangan seseorang yang seolah mengamatinya dari balik kegelapan. Terkadang, ia merasa seolah-olah dia sedang berada di bawah pengaruh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang mengendalikan pikirannya, dan ia tak bisa melepaskan diri dari perasaan itu. Pagi itu, saat Ali sedang duduk di beranda pesantren, merenung dengan tatapan kosong, ia memutuskan bahwa ia harus tahu lebih banyak. Tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan ini. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan berbicara langsung kepada Ustadz Zainul. Sosok yang selama ini dianggapnya sebagai pelindung, yang memiliki jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu dirinya. Dengan langkah tegap, Ali menuju ruang kerja Ustadz Zainul. Udara pagi yang segar di luar terasa kontras dengan kegelisahan yang mendera hati Ali. Hatinya berdebar lebih kencang daripada biasanya, dan ia tahu ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil. Jika ia tidak bisa menemukan jawaban, maka rasa takut ini tidak akan pernah berhenti. Ketika ia tiba di depan pintu ruang kerja Ustadz Zainul, Ali berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia ragu, tapi akhirnya mengetuk pintu itu dengan tangan gemetar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan, dan di baliknya berdiri Ustadz Zainul dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pria itu memandang Ali sejenak, lalu berkata, "Ada apa, Ali? Apa yang membuatmu datang ke sini pagi-pagi begini?" Ali menelan ludah, berusaha menenangkan diri meskipun jantungnya terasa seperti ingin melompat keluar dari dada. "Ustadz, saya ingin bicara tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Saya merasa ada yang salah. Ada sesuatu yang mengganggu saya." Ustadz Zainul hanya mengangguk pelan, mengundang Ali masuk ke dalam ruangannya. Di dalam, udara terasa lebih hangat dan nyaman, namun di balik kenyamanan itu, Ali merasakan ketegangan yang tak terkatakan. Ustadz Zainul duduk di kursi kerjanya yang besar, sementara Ali berdiri di depan meja. "Cerita, Ali," kata Ustadz Zainul dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya. "Apa yang membuatmu datang kepadaku?" Ali menggelengkan kepalanya sejenak, mencoba merangkai kata-kata, mencoba menemukan cara untuk menjelaskan perasaannya yang kacau. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku. Suara-suara aneh, bayangan, dan perasaan seperti ada yang mengawasi saya. Saya tidak bisa tidur dengan tenang. Saya merasa ada yang salah di dalam diri saya. Apa yang terjadi pada saya? Ustadz, apa yang harus saya lakukan?" Ustadz Zainul memandang Ali dengan tatapan yang dalam, namun wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi yang bisa mengungkapkan perasaan sebenarnya. Ia berdiam sejenak, seolah memikirkan kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan Ali. "Kau tahu, Ali," akhirnya Ustadz Zainul berkata pelan, "kadang-kadang, kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang terjadi pada diri kita. Ada banyak hal di dunia ini yang lebih besar dari kita, dan beberapa di antaranya tidak bisa kita pahami dengan logika kita. Tapi percayalah, ada jalan keluar dari setiap rasa takutmu, asalkan kau siap untuk menemukannya."
Ali tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ustadz Zainul. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang terdengar begitu ambigu, dan itu justru menambah kebingungannya. Namun ia tetap diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Tapi penjelasan itu tidak datang. Ketegangan semakin menjerat hati Ali. Setiap malam, ia terjaga dalam rasa takut yang semakin menggigit. Suara-suara aneh yang semakin sering terdengar, langkah-langkah yang tidak bisa ia jelaskan, bayangan yang melintas di ruang-ruang gelap pesantren, semuanya berputar dalam pikirannya, menyesakkan dadanya. Meskipun ia berusaha untuk menenangkan diri, perasaan cemas itu terus mengganggunya. Semua itu terasa seperti beban yang semakin berat. Pada suatu malam yang terasa lebih mencekam dari biasanya, Ali merasa seolah ia tak bisa lagi tinggal diam. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, dan hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia tahu bahwa hanya dengan mencari tahu sendiri, ia bisa memperoleh jawaban atas semua kegelisahannya. Ali memutuskan untuk menyusuri pesantren itu setelah tengah malam. Semuanya tampak begitu sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar di lorong-lorong panjang, di bawah lampu redup yang memberi pencahayaan samar. Tetapi, semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah-langkah itu, perlahan tapi pasti, terdengar semakin jelas di belakangnya. Ali berhenti sejenak, menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang melingkupi ruang pesantren. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia menelan ludah, mencoba untuk menenangkan diri. Cuma perasaanku, pikirnya, tidak ada yang aneh. Namun, langkah-langkah itu tak berhenti. Ali mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut biasa yang sedang mengikutinya. Ia melangkah lebih cepat, menuju ruang Ustadz Zainul. Di sepanjang lorong, bayangan-bayangan gelap seakan bergerak mengikuti setiap gerakannya. Ali berusaha untuk tidak panik, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan semacam dorongan untuk terus maju, seolah ruang Ustadz Zainul adalah satu-satunya tempat di pesantren itu yang bisa memberinya jawaban. Ketika akhirnya ia tiba di depan pintu ruang kerja Ustadz Zainul, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu ruang itu, yang biasanya terkunci rapat, kali ini terbuka sedikit, seolah menantangnya untuk masuk. Ali merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dorongan rasa ingin tahunya jauh lebih kuat daripada ketakutannya. Ia mendorong pintu itu dengan perlahan. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, pandangan Ali terhenti. Ruangan itu berbeda, tidak seperti yang ia ingat. Biasanya, ruangan itu dipenuhi dengan buku-buku agama dan lampu yang redup. Tetapi kini terlihat benda-benda aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di atas meja kerja, ada beberapa lilin hitam yang menyala, menciptakan cahaya redup yang mengelilingi benda-benda aneh lainnya. Di sudut ruangan, terdapat sebuah patung kecil yang tampak menyeramkan, dengan mata yang seperti mengawasi setiap gerakan Ali. Ia merasakan gelombang dingin yang merayap naik ke tubuhnya. Ali melangkah lebih dekat, tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang semakin mendorongnya untuk melihat lebih dekat. Di atas meja, ada sebuah buku tebal yang tampaknya berisi tulisan-tulisan asing yang tidak ia mengerti. Ada juga sebuah kotak kecil dengan simbol-simbol yang tidak ia kenali. Ali merasa seperti ia sedang berada di ruang yang tidak seharusnya ia masuki. Setiap benda di dalam ruangan itu terasa membawa aura yang tidak wajar, seolah menghubungkan dunia yang nyata dengan dunia lain yang lebih gelap. Saat ia berdiri di tengah ruangan itu, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras di belakangnya. Ali terkejut, tubuhnya langsung membeku. Ia mendengar suara langkah kaki, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Langkah itu datang dari arah pintu, seperti ada seseorang yang mendekat. Ali berbalik, dan untuk sesaat ia melihat sesosok bayangan hitam yang berdiri di ambang pintu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Ali tidak bisa melihat wajahnya, hanya bayangan gelap yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tangan Ali gemetar, dan ia merasa sesak di dadanya. Apakah itu Ustadz Zainul? Atau ada sesuatu yang lebih menakutkan lagi di balik bayangan itu? Namun, sebelum Ali sempat berpikir lebih lanjut, sosok itu menghilang begitu saja, seperti lenyap dalam kegelapan. Ali berdiri terpaku, tubuhnya kaku dan bingung. Tidak ada suara lagi, hanya keheningan yang menyelimuti ruangan itu. Perasaan aneh itu semakin kuat. Ali merasa ada yang mengawasi dirinya dari dalam ruangan, dari setiap sudut yang gelap. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi sangat jelas terasa. Perasaan itu semakin membebani dirinya, seolah ia tidak boleh tinggal lebih lama lagi di sana. Dengan langkah cepat, Ali keluar dari ruang kerja Ustadz Zainul dan kembali berlari ke kamarnya, meskipun ia merasa seolah-olah sesuatu atau seseorang mengikuti jejaknya. Begitu sampai di kamarnya,
Ali menutup pintu dengan keras dan segera mengunci semua jendela. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun, meskipun pintu dan jendela terkunci rapat, perasaan takut itu tidak hilang. Ia tahu satu hal, ada sesuatu yang sangat salah dengan pesantren ini, dengan Ustadz Zainul, dan dengan dirinya sendiri. Dan ia harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, mata Ali terasa berat. Ia terjaga sejak dini hari, tubuhnya lelah setelah semalaman terjaga, namun pikirannya tak pernah bisa berhenti berputar. Setiap kali ia mencoba menutup matanya, bayangan ruang kerja Ustadz Zainul dan benda-benda aneh di sana datang menghantuinya. Suara langkah yang mengikuti jejaknya, serta sosok bayangan yang menghilang di ambang pintu, terus bergema di pikirannya. Ali merasa terjebak dalam kebingungannya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Namun, satu hal yang jelas, ia tidak bisa terus berdiam diri. Perasaan aneh yang menyelimuti dirinya hanya bisa dijawab dengan mencari tahu lebih dalam. Ali tahu, untuk itu, ia membutuhkan bantuan. Ia merasa seolah-olah harus berbicara dengan seseorang, dan sahabat-sahabatnya, Rizal dan Firman, adalah pilihan pertama yang terlintas di pikirannya. Rizal, meski pendiam, selalu memiliki pandangan yang tajam terhadap segala hal yang terjadi di sekitar mereka. Firman, yang lebih terbuka dan seringkali berbicara tanpa filter, mungkin tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Mereka bertiga sudah cukup lama menghabiskan waktu bersama, dan Ali merasa, dalam ketidakpastian ini, mereka berdua bisa menjadi sekutu yang berharga. Hari itu, saat waktu istirahat, Ali mendekati mereka. Mereka duduk di bawah pohon besar di halaman pesantren, tempat yang sering mereka pilih untuk berbicara tanpa gangguan. Rizal duduk dengan pandangan kosong, seolah sedang menatap sesuatu yang tak terlihat, sementara Firman sedang asyik mengutak-atik ponselnya. Ali menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka pembicaraan. Rizal, Firman, ada yang ingin aku bicarakan, kata Ali, suaranya terdengar lebih berat dari yang ia harapkan. Kedua temannya menoleh ke arahnya, dan mereka bisa melihat bahwa sesuatu yang serius sedang mengganggu Ali. Ada apa, Ali? Tanya Firman, matanya menatap khawatir. Ia bisa merasakan perubahan pada temannya sejak malam itu. Ali menghela napas panjang sebelum menjawab, kalian pernah merasa ada yang aneh di sini? Di pesantren ini? Rizal menatapnya, wajahnya serius meskipun ia jarang sekali menunjukkan ekspresi semacam itu. Aneh bagaimana maksudmu? Tanyanya pelan. Ali mengerutkan dahi. Aneh seperti, ada yang salah. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Entah itu tentang Ustadz Zainul atau tentang sesuatu yang lebih gelap dari itu. Firman menyeringai, tampaknya ia lebih ringan berbicara mengenai hal-hal yang tidak masuk akal. Aku rasa bukan hanya kamu yang merasa begitu. Ada banyak rumor beredar tentang Ustadz Zainul, kamu tahu itu? Rumor? Tanya Ali dengan nada sedikit ragu. Rizal mengangguk. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar dari teman-teman yang lebih senior, ada yang mengatakan bahwa Ustadz Zainul tidak hanya mengajarkan ilmu agama. Mereka bilang dia juga mengajarkan ilmu hitam, bahkan ada yang mengatakan dia punya hubungan dengan dunia lain. Firman melanjutkan, ada yang mengatakan kalau Ustadz Zainul memiliki ritual-ritual tertentu yang dilakukan di malam hari. Kadang, ada yang melihat cahaya terang dari ruang kerjanya, meskipun dia sudah bilang kalau dia tidak pernah mengundang siapapun ke sana. Ali mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya semakin berat mendengar semua itu. Bagaimana bisa seseorang yang selama ini ia anggap sebagai orang baik, yang mengajarkan ilmu agama, bisa terlibat dalam hal semacam itu? Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan banyak hal yang terjadi belakangan ini, dan ia merasa terpaksa untuk menerima kenyataan pahit ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ali, suara ketegangan mulai terasa dalam nada bicaranya. Firman menatapnya dengan serius. Kita harus mencari tahu lebih dalam, Ali. Mungkin ada lebih banyak yang kita tidak tahu. Aku merasa, ada sesuatu yang sangat besar yang sedang disembunyikan di sini. Rizal, yang sejak tadi diam, akhirnya mengangguk pelan. Aku setuju. Kita tidak bisa tinggal diam lagi. Kalau kita tidak segera mencari tahu, siapa tahu apa yang akan terjadi pada kita. Mereka bertiga terdiam sejenak, saling bertukar pandang. Ada ketegangan di udara, tapi juga ada semacam kesepakatan yang terjalin di antara mereka. Meskipun Ali merasa ketakutan, ada perasaan lain yang muncul dalam dirinya. Perasaan bahwa inilah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban dari semua keganjilan yang telah terjadi. Malam itu, mereka bertiga sepakat untuk bertemu lagi. Mereka akan merencanakan langkah selanjutnya di luar pesantren, jauh dari pengawasan para guru dan santri lainnya. Ali merasa berat hati, namun ia tahu tidak ada lagi jalan mundur.
Mereka harus menyelidiki apa yang terjadi di balik semua ini, meskipun itu berarti mereka harus menghadapi hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Dengan perasaan cemas dan penuh ketegangan, mereka berpisah untuk kembali ke kamar masing-masing. Tetapi, di dalam hati mereka, ada satu keyakinan yang sama, bahwa pesantren ini menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam itu terasa semakin gelap seiring berjalannya waktu. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah dinding pesantren yang kokoh, membuat Ali, Rizal, dan Firman semakin merasa terjebak dalam ketegangan yang meliputi udara sekitar. Mereka berkumpul di luar pesantren, jauh dari pandangan siapapun. Ali bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Tak ada kata yang bisa menjelaskan apa yang kini melingkupi pikirannya, takut, cemas, dan rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Rizal, dengan tubuh tegapnya, memimpin perjalanan mereka melalui lorong-lorong gelap pesantren. Firman, meskipun lebih ceria dan berbicara lebih banyak, kali ini tampak serius. Matanya terus mengawasi setiap sudut yang mereka lewati. Mereka tahu, meskipun mereka bertiga bersatu, apa yang mereka coba lakukan malam ini sangat berbahaya. Tapi sudah terlalu jauh untuk mundur. Langkah demi langkah, mereka semakin dekat ke ruang kerja Ustadz Zainul. Pintu kayu itu terlihat tak ada yang mencurigakan. Tapi Ali bisa merasakan ketegangan merayapi tubuhnya. Begitu mereka sampai di depan pintu, Rizal mencoba memutar gagang pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Tak ada suara apapun dari dalam. Ali berusaha menenangkan dirinya, berusaha mengingatkan diri bahwa mereka tak bisa hanya menyerah begitu saja. Rizal, ada cara lain untuk masuk? Tanya Firman, suaranya berbisik tapi cukup jelas. Rizal memeriksa lagi kunci di pintu, kemudian mengangguk. Aku akan coba cari alat untuk membukanya. Firman menoleh ke Ali, yang masih tampak ragu. Kau masih ragu, Ali? Ali menatap pintu itu dengan cemas. Tak tahu, Firman. Rasanya ada sesuatu yang sangat salah di sini. Namun, mereka tak punya banyak pilihan. Rizal mulai mencari-cari di sekitarnya, dan tak lama kemudian, ia menemukan sebuah benda yang bisa digunakan untuk membuka pintu. Mereka bertiga bertindak dengan hati-hati, memastikan tak ada yang melihat mereka. Ketika pintu itu akhirnya terbuka, udara di dalam ruang kerja terasa dingin dan berat. Ali menghirup napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun, apa yang mereka temui di dalam ruang kerja itu membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Mata mereka terbelalak melihat seluruh isi ruangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di sudut ruangan, ada meja kayu dengan beberapa buku-buku tebal yang tertutup debu. Tetapi bukan itu yang membuat mereka terkejut. Di tengah ruangan, ada sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat. Firman melangkah mendekat, melihat kunci di peti itu, dan mulai mencari-cari sesuatu di sekitarnya untuk membuka peti tersebut. Ali, yang sudah mulai merasa gelisah, menahan napasnya. Rizal berdiri dekat jendela, matanya tetap waspada. Apa ini? Firman berbisik pelan, begitu peti itu terbuka perlahan. Ali mendekat, dan apa yang ia lihat membuatnya hampir tidak bisa percaya. Sebuah benda aneh, terbungkus kain putih, terletak di dalam peti. Ali mendekat dengan hati-hati, sementara Firman dan Rizal berdiri tegak, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu kain putih itu dibuka, suasana ruang kerja terasa semakin berat. Di dalam peti, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah makhluk berbentuk manusia setengah sapi, terbungkus rapat. Wajahnya tampak mengerikan, setengah manusia, setengah sapi, dengan mata yang tanpa hidup meskipun tubuhnya jelas sudah lama terkubur dalam peti itu. Bau busuk yang berasal dari makhluk itu semakin memperburuk suasana. Apa ini? Firman berteriak, hampir kehilangan kendali. Suara langkah kaki yang tiba-tiba terdengar di luar, membuat mereka semakin panik. Ali merasa tubuhnya membeku. Perasaan takut dan ngeri bercampur aduk di dalam dirinya. Mereka akhirnya menemukan jawaban dari semua misteri yang melingkupi pesantren ini. Semua yang terjadi, kelahiran sapi dengan wajah manusia, suara-suara aneh yang mereka dengar, terkait dengan sesuatu yang sangat gelap dan mengerikan. Ini hasil dari ritual-ritual yang dilakukan Ustadz Zainul, kata Rizal, suaranya bergetar. Ali mengangguk perlahan. Tapi, kenapa? Kenapa dia melakukannya? Namun, pertanyaan itu tidak sempat dijawab. Suara langkah kaki yang semakin mendekat mengingatkan mereka bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Ali bisa merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu bahwa mereka harus segera keluar dari tempat itu sebelum terlambat. Mereka melangkah mundur, tapi suasana di dalam ruang kerja semakin berat. Ali merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, mengintai dari kegelapan yang tak terlihat.
Mereka bertiga bergegas keluar dari ruang kerja, mencoba menutup pintu dengan hati-hati, dan kembali ke tempat yang lebih aman. Namun, dalam hati mereka, tak ada lagi ruang untuk keraguan. Mereka sekarang tahu kebenaran yang mengerikan, bahwa pesantren ini menyembunyikan rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang bisa mereka bayangkan.